Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah sekalian, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, hari Jumat yang dipenuhi dengan keberkahan, hari Jumat yang merupakan Sayyidul Ayyam, merupakan sebuah momentum bagi kita untuk selalu mengingat Allah Ta'ala, kembali kepada Allah, mengingat kembali sebab penciptaan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Maka ini menjadi pengingat bagi kita semua yang tersibukkan dengan dunia, tersibukkan dengan jabatan, tersibukkan dengan pekerjaan, tersibukkan dengan harta, tersibukkan dengan keluarganya. Maka jadikanlah semua aktivitas kita bernilai ibadah untuk menghambakan diri kita kepada Allah Ta'ala. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, merupakan kewajiban bagi seorang muslim untuk mengetahui ibadah-ibadah yang bisa mengantarkan dia ke dalam surga, dan merupakan kewajiban juga bagi setiap muslim untuk mengetahui kemaksiatan-kemaksiatan yang bisa membuat seorang masuk ke dalam nerakanya Allah Ta'ala. Dan di antara dosa besar yang amat berbahaya dan banyak dianggap sepele oleh masyarakat, yang mana itu adalah sebuah dosa yang bisa menyebabkan seorang dibenci oleh Allah, dilarang untuk masuk ke dalam surga, bahkan juga bisa dibenci oleh masyarakat. Dan dosa ini pula yang menyebabkan iblis diusir dari surganya Allah Ta'ala selama-lamanya, yang mana dosa itu dinamakan sebagai dosa al-kibr, yaitu dosa kesombongan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dosa al-kibr atau dosa kesombongan adalah dosa yang dimulai oleh iblis. Dosa yang pertama kali dilakukan oleh iblis laknatullah, kemudian dicontoh oleh para pengikutnya, diteladani oleh para pengikutnya. Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Yaitu ketika kami mengatakan kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka mereka pun sujud, kecuali iblis, dia menolak dan dia sombong, wa kana minal kafirin, dan dia termasuk orang-orang kafir. Maka dari itu perhatikan bagaimana kesombongan iblis inilah sebab bagaimana dia diusir oleh Allah Ta'ala dari surganya. Allah mengatakan dalam Al-Quran, qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Ketika Allah mengatakan kepada iblis,
Apa yang menghalangimu hingga kamu tidak mau sujud kepada Adam padahal aku telah memerintahkanmu? Maka iblis menjawab, qala ana khairun minhu, khalaqatani min narin wa khalaqatahu min tin. Iblis menjawab bahwasanya aku lebih baik daripada dia, daripada Adam, karena engkau menciptakanku dari api sedangkan engkau menciptakan Adam dari tanah. Kemudian di ayat selanjutnya Allah mengatakan, qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Allah mengatakan, turunlah kamu dari surga karena tidak ada tempat bagi kesombongan di dalam surga. Fakhruj innaka minas saghirin. Keluarlah kamu karena sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. Ayat-ayat ini ikhwas sekalian menjelaskan bahwasanya kesombongan adalah sunnahnya iblis, adalah ajarannya iblis laknatullah yang menyebabkan dia diusir dari surga. Maka kemudian orang-orang yang berlaku sombong di muka bumi ini, merendahkan orang lain di muka bumi ini, menolak datangnya kebenaran kepadanya, maka dia telah menjadikan iblis sebagai qudwahnya. Dia sungguh telah menjadikan iblis sebagai teladannya. Dalam Islam, ikhwas sekalian, kesombongan berarti dua hal, yaitu ketika seorang menolak kebenaran, menolak untuk dinasehati. Yang kedua adalah ketika seorang menganggap dirinya lebih tinggi daripada orang lain, kemudian dia pun merendahkan orang lain, menghinakan orang lain. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga seorang yang ada dalam hatinya sekecil biji zarrah dari kesombongan. Maka ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Sesungguhnya seseorang itu suka untuk memakai pakaian yang bagus dan juga memakai sandal yang bagus. Maka Nabi menjawab, innallaha jamilun yuhibbul jamal, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Bahwasanya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Kesombongan adalah menolak kebenaran dan juga merendahkan orang lain. Kemudian di dalam hadis yang lain, ketika para sahabat berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, hadza syirku qad arafnahu famal kibr. Wahai Rasulullah, bahwasanya kesyirikan kami sudah memahaminya, tapi apa itu kesombongan? Maka para sahabat mengatakan, al-kibru an yakuna li ahadihina na'lani hasanatan. Apakah kesombongan itu kalau kami memiliki dua pasang sandal yang bagus? Maka Nabi menjawab, la, tidak. Para sahabat berkata lagi, huwa an yakuna li ahadina hullatun yalbasuha. Apakah kesombongan itu berarti kami mempergunakan pakaian yang mewah? Maka Nabi menjawab, la, tidak. Para sahabat mengatakan lagi, huwa an yakuna li ahadina dabbatun yarkabuha. Apakah kesombongan itu ketika kami mempergunakan kendaraan yang bagus? Maka Nabi menjawab, la, bukan. Lalu para sahabat mengatakan lagi, afa huwa an yakuna li ahadina ashabun yajlisuna ilaihi. Apakah kesombongan itu ketika banyaknya para pembesar pejabat yang duduk bersama dirinya? Maka Nabi menjawab, la, tidak, bukan. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, famal kibr. Wahai Rasulullah, kalau begitu apa itu kesombongan? Maka Nabi menjawab, safahul haqqi wa ghamtun nas, yaitu seorang merendahkan kebenaran dan juga merendahkan manusia. Ikhwas sekalian, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dari dua hadis ini kita fahami bahwasanya kesombongan yang paling pertama adalah ketika seorang itu menolak datangnya kebenaran pada dirinya. Ketika dirinya dinasehati, maka dia tidak mau menerima nasihat. Hatinya keras, dia tidak mau terima ditegur oleh orang lain. Dia merasa diri dia yang paling benar. Maka ikhwas kalian, jadilah seorang muslim yang bersedia untuk dinasihati, bersedia untuk ditegur. Karena sesungguhnya setiap manusia, siapapun orangnya selain Nabi SAW, maka pasti akan melakukan kesalahan. Setinggi apapun tingkat pendidikan dia, setinggi apapun kedudukan dia di tengah masyarakat, maka setiap manusia pasti melakukan kesalahan. Maka terimalah nasihat dari orang lain, terimalah kebenaran yang datang dari orang lain. Kemudian definisi yang kedua kata Nabi SAW dari kesombongan adalah ghamtun nas, merendahkan manusia.
Maka janganlah kita menganggap diri kita lebih tinggi daripada orang lain, dan jangan pula kita menghinakan orang lain. Ingatlah bagaimana Allah Ta'ala firman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Dan kita juga perhatikan di hadis-hadis yang tadi kita bacakan, bahwasanya kondisi seseorang memiliki barang-barang yang mewah, memiliki baju yang bagus, memiliki pakaian yang bagus, memiliki kendaraan yang bagus, tidak ada hubungan sama sekali dengan kesombongan. Tapi dia bisa menjadi sombong ketika dia menganggap bahwasanya ketika dia mempergunakan pakaian yang bagus, berarti dia lebih tinggi daripada orang lain. Ketika dia menggunakan kendaraan yang bagus, maka dia merasa dia lebih mulia daripada orang lain. Disitulah letak kesombongan, bukan hanya sekedar ketika seorang memiliki barang-barang mewah. Maka dari itu ikhwah sekalian, pahamilah bahwasanya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepada Allah Ta'ala. Bisa jadi seorang yang miskin, dia lebih bertakwa daripada orang yang kaya. Dia lebih dipandang mulia daripada Allah Ta'ala, daripada orang-orang yang kaya. Bisa jadi orang-orang yang wajahnya tidak sebaik orang-orang lain, dia lebih mulia di hadapan Allah Ta'ala daripada orang lain. Ingatlah bagaimana Nabi SAW bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak melihat kepada rupa kalian, dan Allah pun tidak melihat kepada harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati kalian dan juga kepada amalan kalian. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Hendaknya kita menjadi orang-orang yang selalu tawadhu. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kesombongan adalah sebuah dosa yang harus selalu kita jauhi, sebuah penyakit yang harus selalu kita obati. Karena dosa ini adalah dosa besar. Dikhawatirkan karena dosa ini seorang diundurkan untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Ta'ala. Ikhwah sekalian, para ulama mereka memberikan beberapa nasihat, beberapa penawar dari penyakit kesombongan. Yang pertama, hendaknya seorang manusia menyadari kebesaran Allah Ta'ala, menyadari keagungan Allah, dan seorang manusia menyadari tentang kerdilnya dirinya di hadapan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dalam sebuah hadis qudsi berfirman, al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari faman naza'ani wahidan minhuma qadhaftuhu finnar. Bahwasanya kesombongan, kata Allah, adalah selendangku dan juga keagungan adalah sarungku, maka barang siapa yang berusaha merebut salah satu dari keduanya, aku akan melemparkannya ke dalam neraka. Maka ikhwas kalian perhatikan bahwasanya kita manusia adalah hamba Allah Ta'ala, dan Allah adalah sang khalik, Allah adalah ar-razik yang maha memberikan rizki. Allah yu'ti man yasha wa yudhillu man yasha. Bahwasanya Allah memberikan kepada orang-orang yang dia kehendaki, dan Allah menghinakan orang-orang yang dia kehendaki. Kemudian yang kedua, ikhwas sekalian, jadikanlah Nabi SAW sebagai tauladan kita yang sebenarnya. Perhatikan bagaimana akhlak Nabi SAW yang mulia, dan perhatikan bagaimana tingginya kedudukan Nabi SAW di antara manusia semuanya. Nabi SAW bukan hanya Sayyidul Anbiya, bukan hanya beliau adalah tuannya para nabi, tapi beliau adalah Sayyidun Nas, yaitu tuannya manusia. Dalam sebuah hadis beliau SAW bersabda, ana sayyidu bani Adam wala fakhr. Aku adalah tuannya anak Adam dan tidak ada kesombongan, kebanggaan sedikit pun. Perhatikan bagaimana rendah hatinya Nabi SAW, yang beliau pernah menegur para sahabatnya ketika mereka menyambut kedatangan Nabi SAW dengan berdiri. Sampai Nabi SAW bersabda, la tutruni kama atratin nasara bin Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Jangan kalian memperlakukan aku seperti orang-orang Nasara memperlakukan Isa bin Maryam.
katakanlah bahwasanya aku ini adalah hamba Allah dan juga utusan Allah Ta'ala. Kemudian yang terakhir, ingatlah ikhwas sekalian, bahwasanya kita manusia berasal dari sesuatu yang hina, berasal dari sebuah mani, kemudian berkembang menjadi segumpal darah, kemudian berkembang menjadi segumpal daging. Allah Ta'ala berfirman, Qutilal insanu ma akfarah, celakalah manusia, bagaimana mereka itu kufur terhadap nikmat Allah Ta'ala. Min ayyi syai'in khalaqah, memangnya dari apa diciptakannya seorang manusia? Min nutfatin khalaqahu faqaddarah, dari sebuah nutfah air mani, kemudian diciptakan oleh Allah, lalu ditetapkan takdirnya oleh Allah. Tsumma sabila yassarah, kemudian Allah memudahkan jalan kehidupan baginya. Tsumma amatahu fa'aqbarah, kemudian Allah pula yang mematikan dia dan menguburkan dia. Dan yang terakhir ikhwas sekalian, Nabi SAW senantiasa berdoa dari keburukan kesombongan. Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal kasali wal haram wal jubni wal bakhal wa su'il kibar wa fitnatid dajjal wa azabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat malas, dari sifat pengecut, dari sifat pelit, dan dari sifat buruknya kesombongan, dan juga dari fitnah dajjal dan juga azab kubur. Semoga nasihat yang hari ini bermanfaat bagi khatib dan juga bagi kaum muslimin semua. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita menjadi orang-orang yang berakhlak mulia. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita menjadi orang-orang yang rendah hati. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma arda an arba'atil khulafa wa a'immatil hunafa, Abi Bakar As-Siddiq wa Umar Al-Faruq wa Dhi Nurain Al-Utsman wa Abi Sibtain Ali wa mannihim bikaramika wa fadlika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din waj'al hadzal balada aminan mutma'innan wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma aslih a'immatana wa ulata umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka wattaba'a ridaka ya arhamar rahimin. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi bi ihsan. Aqimis shalah. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid.